Islamnya. Karena apa? Dia masuk dari barat ya, dari Ampel, ya kan, dari Gresik. Tetapi juga saya punya bukti antropologis, dari Bugis. Kemudian antropologis juga dari Pasai. Jadi kosmopolit. Saya enteng aja yang ngomong. Jadi Islam Madura itu mestinya kosmopolit. Ini enggak kosmopolit. Sehingga kalau kemudian ada orang Madura yang fanatik pada satu kelompok itu historis sih. Keislamannya. Lo enggak serius. Deviasi. Karena posisi geografisnya itu aja. Seperti yang saya bilang, keturunannya si Jawawi itu, Dungkek dan seterusnya itu dua, Bugis dan Cina ya. Loh, Dungkek itu bahasa Cina, artinya rombongan pertama, Dungkek. Rombongan pertama orang Cina ya. Bukan rombongan pertama Cina yang ada di Pulau Madura, bukan kok yang di Madura itu rombongan pertama Cina yang ada di Nusantara, enggak. Maksudnya Dungkek yang di Madura Dungkek. Loh, Ciperi loh itu kan ilmu bantu dalam sejarah. Bahwa nama itu bisa menetapkan pintu gerbang dia. Kecuali kalau penamaannya itu dari nama tumbuhan, nah itu batu baru, gedangan, kacau gitu. Jelas petani itu ya. Agraris. Jelas petani kan begitu kan. Dan anyar, bukaan, bubat. Penduduk saya kan mikir dari filologi maupun dari Ciperi itu nama. Loh, kalian orang sejarah tahu ini salah satu ilmu bantu. Saya itu kalau mengurai sejarah tempat itu selalu saya awali dari Kolpo Pak Mas. Kolpo. Apa itu? Mokol Mopo kata orang rumah. Nama apa ya? Nama desa, daerah saya. Oh, berarti ada peristiwa unik. Itu aja, peristiwa unik. Gak jelas peristiwa. Tapi penduduknya banyak loh. Ya tapi gak jelas. Kalau nama jadi kayak Pasai ya. Pasean itu kan kenangnya orang Pase. Tempatnya orang Pasai. Karena orang Aceh sendiri, Abu Bakar Aceh kamu baca, ada buku itu masih stensil, itu terbit tahun 60 berapa, stensil lah, yang menulis Abu Bakar Aceh. Aceh itu ya karena dinisbahkan kan dia asli Aceh, dia sejarawan Islam. Tulisan bukunya tuh Islam di Indonesia. Nah dia bilang, saya masih ingat betul. Saya heran mulai kapan itu Pase disebut Pasai, ditulis dan diucapkan dengan Pasai. Kami orang Aceh menyebutnya dan menulisnya dengan Pase, P-A-S-E, Pase. Nah di Madura itu ada namanya Pasai. Saya sudah konfirmasi ke siapa? Watir Badur. Konfirmasi ke bosnya Botani, Romi. Itu nama apa? Pasien. Nama tanaman? Bukan, saya juga nggak tahu. Nggak kasih tahu dia lagi. Saya berani itu hanya gara-gara itu, nah. Gara-gara saya baca bukunya Abu Bakar Aceh itu. Serius itu. Abu Bakar ngomong, saya tidak tahu mulai kapan katanya orang menyebut Pase dengan menyebut dan menulis Pase dengan Pasai. Kami orang Aceh menyebut dan menulisnya dengan Pase. Nah di situ udah langsung jumping, loh Pasai ya.
Waktu itu saya sudah beberapa kali ke Pasean. Akhirnya saya ke sana lagi. Sana lagi saya lihat ada pelabuhan alam enggak? Nah gitu kan. Ternyata ada pelabuhan alam. Gitu loh. Oh berarti Pasean tempatnya orang Pasai. Akhirnya nggak puas saya lihat orangnya. Mana keluarga tertua di sini. Loh, gitu cara sejarah merekonstruksi Serpihan. serpihan. Pertama kita lihat geografis. Memang pelabuhan alam ideal gitu. Ada sungai besar, gitu kan? Sungai besar di Madura. Kemudian jenis pantainya landai, tapi kemudian agak berapa ratus meter dalam. Jadi itu kan enak itu, kapal besar berhenti di sana lepas jangkar nggak kandas, ke pantainya lepas koci kan gitu kan. Butik katanya orang kan. Tapi bagi saya pasti belum puas untuk meyakini bahwa Pasean itu adalah tempatnya orang Pase. Saya tanya, mana pasar tertua, kuburan tertua, dan keluarga tertua. Loh, saya kan banyak teman-teman saya yang asli Aceh. Jadi memang gabungan antara Arab, India, sama itu Melayu atau gabungan antara Negroid dan Mongoloid itu. Malayan Mongoloid. Mongoloid dan Negroid ya, jadilah Nusantara banyak kan. Tapi kemudian khusus untuk Aceh itu darah India dan Gujarat dan Arab tahu beragam gitu loh. Nah orang Pasean itu loh mirip sama teman-teman saya yang Aceh. Sudah masih saya ditodong pistol, saya mengatakan Pasean itu adalah tempatnya orang Pasir. Kebetulannya banyak teman-teman pondok saya orang Aceh. Begitu saya masuk ke keluarga tua itu, keluarga tertua di Pasean itu, kok kabeh wong Aceh ya. Wajahnya ada, saya antropologi fisik kita pernah belajar orang sejarah itu kayaknya hidup Arab, India ya umur gede. Saya orang Aceh. Iya, banyak Tinggi, besar, mancung. Iya. Jualan nasi padang Aceh. Di Perak itu, enak nasi padang Aceh. Gitu ya. Jadi yarfa'illahu ladzina amanu minkum itu kan harus sabar, tapi juga harus sistematis, runut, sistematis itu rasional. Akhirnya 3 hal itu, jadi kebahasaan, Ciperi nama, kemudian geografis, kemudian antropologis, fisik. Iya. Jadi dari situ ya tadi hasilnya saya dengan enteng di hadapan banyak orang di forum apapun, enteng. Islam di Madura itu sesungguhnya kosmopolitan. Gitu loh. Kalau kemudian sekarang kok ya itu udah biasa, bilang itu aja. Historis. Coba satu-satunya pulau sekecil Madura, tapi jalur masuk Islam ke sininya itu dari 3 jalur. Coba, dasar. Kenapa ya? Meskipun awalnya sama-sama dari Pasai, tetapi ketika dia masuk ke Jawa, dia sudah akulturasi dengan Jawa, ya kan? Nah, relatively yang masih tipis proses akulturasinya kan dari Pasai, dari Korbi Timur Tengah, ya kan? Tapi juga dapat dari timur, dasar Madura itu. Ya, makanya Mas Tuhu, Profesor Mas Tuhu itu ahli pesantren, dia mengatakan bahwa
pesantren pertama di Jawa Timur, dia sebut Jawa Timur, adalah di Jantampes. Lah akhirnya saya cari namanya Jantampes. Jantampes. Akhirnya ketemu di sebelah barat Pasean, yang juga di situ adalah pelabuhan alam. Dekat Kapong sama Sotabar. Iya. Ya wis 4 kan akhirnya kan. Iya. Ya sudah. Sekarang masih ada ya? Mas, Pesantren. pesantrennya nggak ada, tapi nama itu ada. Gitu loh. Lo Mas Tuhu yang nulis itu lo nggak paham. Dia hanya menemukan dokumen bahwa pesantren pertama tertua, berarti tertua di Jawa Timur itu ada di Jantampes. Tapi dia sendiri nggak tahu di mana Jantampes. Hanya berdasarkan dokumen dari seorang pengelana explorer dari Swedia. Jantampes 2. Loh kalau Jantampes 2, logika sekarang berarti ada Jantampes 1. Langsung saya bantah. Itu salah itu. Orang Swedia itu salah transkrip. Mestinya Jantampes 2. Nampes doanya, menyebar. Lah Jantampes itu ada di Pasean, sebelah baratnya Pasean. Semakin yakin ya gitu. Ahmad Baso nggak bahas itu. Hah? Ahmad Baso. Apa? Ahmad Baso, pesantren Stadis. Heeh. Iya nggak bahas itu. Iya, nggak tahu. Pasean. Dan bakso ya dibanding Mas Tuhu ya Waru. Pasean. Pasean itu masuk Pamekasan. Pasean. Ya. Tengah-tengahnya Madura Utara. Jadi 4 hal itu yang kemudian yang meyakini. Makanya kan saya sering ngomong, orang Madura itu kalau nyabis ke DJ kan, itu jauh lebih tua. Selatan ini berkembang barusan modern, nggak lebih dari 100 tahun. Ketika dibangun rel kereta api. Duluan Pantai Utara. Jauh dan terpautnya kalau saya hitung sekitaran 500-an tahun. Jadi kalau nyabis gitu aja. Loh, saya pernah ceramah itu dengan entengnya yang ngomong. Ya lagi-lagi kalau ada yang rebel silahkan. Tapi kasih saya counter argumen. Kalau enggak ya harus ikut saya kan enggak ya. Loh iya kan serveran kan. Iya. Jadi kalau yang dari barat itu ya Demangan itu, Oh. Syekhona Holil itu. Jadi jujuk-jujuknya itu adalah jelas jalurnya Ampel. Sampai. Kan gitu kan. Ya karena apa ya geografis, rasional aja. Nah, cuma saya juga bisa ngomong yang bisa menyakiti Madura kalau ini, bukan hanya Pak Min. Gitu loh. Lalu kenapa Pasai yang jauh lebih atau sezaman ya dengan Mojopahit kok berlabuhnya di Pasean ke timur? Ya karena waktu itu Madura Barat satelitnya Mojopahit. Karena lagi-lagi persoalan Kalimas, Ujung Galuh. Artinya pengawasan Mojopahit, ya kan, terhadap wilayah ini ketat. Satu, yang kedua, Ampel itu perdikan, daerah perdikan, ya kan, karena dianggap berjasa ke Mojopahit, maka Raden Rahmat diberi
wilayah Ampel Denta. Artinya apa? Secara politik, ngono berarti gak ono iya, tapi kalau saya jelaskan orang Madura sakit hati. Raden Rahmat ini afiliasi politiknya, kepatuhan politiknya bukan ke Pasai, tapi ke Mojopahit. Nah, Iya. nah maka para pedagang saudagar yang dari Pasai ini mencari kawasan yang tanda petik pengawasan Mojopahit lebih longgar. Ya bagaimanapun mulai dulu kan persaingan pasar itu ya tetap aja sama kan gitu kan. Ngono loh. Jadi kenapa kok kemudian bukan di Arusbaya atau apa ya? Iya kan? Karena di sana tuh apa istilahnya? Surveillance-nya Mojopahit ketat. Karena masih dekat dengan ya akses keluar utamanya Mojopahit, Kalimas dan Junggalo. Jadi dia ke tengah, agak ke timur kan, gitu loh. Ngono. Ke timur wilayah utara. Ya Wahabi aja nggak punya penjelasan. Itu hasil ya penafsiran, tapi penafsiran yang masuk akal. Jarak kalau saya hitung, saya sampai pernah itu mengemudi pelan-pelan, ya melihat dan kemudian saya hitung di speedo jarak antara apa namanya Pasean dengan Arusbaya yang saya asumsikan itu Arusbaya di apa? Itulah wilayah yang sangat kuat masih di bawah pengawasan Mojopahit. Ketemunya berapa? 75 kilo. 75 zaman dicek ya atau. Tujuh puluh lima kilo. Ya sekarang enak 1,5 jam lah ya. Atau 1,4 jam ngebut nang aspal ini sih. Naik kuda atau naik laut ya jauh. Artinya keberadaan Pasai dengan Mojopahit itu kan sama-sama sadar. Maksudnya sadar bahwa ada kekuasaan di luar sana. Makanya ekspedisi Pamalayu jelas sih. Satelit-satelitnya Pasai mau dihancurkan ya masih Gajah Mada kan? Sejaman memang. Ganda ya, Mojopahit itu Singosari lah Andri 1.200 kan bisa ngono sisan. Repot itu. Sejarah kena survei kacau. Hampir 1.300. Oh iya. Nah, 1.300 itu adalah 1.305 tepatnya. Itu kesultanan sama Pasai pertama paling dahsyat sah itu betul-betul sejaman kontemporer puncak malahan itu masih ya puncak kejayaan lah apa nggak ada apa namanya rasa kompetitif prejudis pasti lah. Berarti kan dengan Ampel, makanya Mas Tuhu mengatakan pesantren pertama di Jantan, ya bener loh, Ampel kan 1.500. Akhir abad 15 atau awal 16 kan, Ampel itu. Loh iya, padahal Pasai 1.305.
Memang saya nggak memiliki kapan nama Pasean itu, gitu loh. Tapi ya kira-kira setelah ada pusat kekuasaan di Pasai sehingga kemudian ada para pedagang di Pasean kan gitu aja. Kalau kemudian dikatakan itu seribu, nggak mungkin, dia bilang begitu. Terlalu lama itu, terlalu lama. Jadi asumsi saya Pasean itu antara 1350 sampai 1400. Kalau hitungan saya tepat berarti dia jauh lebih tua 1 abad sampai 1,5 abad dibanding Ampel. Nah, Ampel itu kan pesantren itu. Benar loh. Ya. Jadi tua Madura itu ya. Engkau ya ngocak gue nggak kayak Fauzi, kayak Fai ngode itu abad 16 Kudus. Kan engkaunya dari Kaisar Kawi dari Kudus. Itu pun bukan Kudus zamannya Ja'far, tapi sekian ratus tahun. Abad ke-17 akhir atau awal 18. Ngode men dibandingkan Pasean. Jan Tampas. Jan Tampas. Dengan Ampel saja lebih tua 100 sampai 150 tahun. Nah, cuma pendapat saya ini malah diperkuat oleh siapa? Pak Min. Nah, dia menulis di buku sejarah Madura itu. Artinya ketika itu Sumenep belum jadi kesultanan. Ya kan? Dia masih Hindu. Nah, saya tanya, ketika itu Prof bilang, wilayah barat, paling barat utara kerajaan Sumenep itu, penggantinya Arya Wiraraja itu sampai mana? Akhirnya dia ngomong, Sotaber itu dulu adalah kota benteng, gitu loh. Pelabuhan, kota, sekaligus benteng. Tetapi kita tahu sejak awal, kan gitu kan, Sumenep dengan Mojopahit ini aliansi, kan gitu. Dia vasal, tetapi sangat berjasa, kan gitu. Tetapi tetap sebagai kerajaan merdeka, kan gitu kan. Paham maksudnya? Karena Mojopahit kan betul. Jadi bayangannya pedagang-pedagang yang dari Pasai itu, saya membayangkan daripada saya berurusan dengan Jakarta, nah gitu kira-kira begitu ya. Baik, saya berurusan dengan Surabaya, kan gitu. Ini anakronis, tetapi logika manusia itu universal, bukan dibatasi zaman. Nanti kalau hujan dengan Jakarta pajaknya kecil. Nah, Sotabar itulah Jan Tampas. 1 kilo. Tampas itu nama lokal, nama tempat antara Sotabar dengan Kapong. desa itu. Tempat. Jadi desanya Norok Kapong apa Norok Sotabar. Jadi ada 2 desa. Yang menurut sekarang ini ada 2 desa, Kapong dan Sotabar sampai sekarang. Iya. Nah, Jan Tampas itu ada di tengah-tengah. Di situ ada sungai besar. Yang saya bilang pelabuhan alamiah tadi itu. Nah, di dekat sungai inilah ada tempat namanya Jan Tampas. Nah, saya katakan yang pendapatnya Prof Min itu bahwa Sotabar dan Kapong itulah batas wilayah
Sumenep Hindu maksudnya. Mas Ian. Yang sejaman dengan Majapahit itu. Ya, akhirnya menjadi masuk akal gitu loh. Artinya saudagar-saudagar Pasai yang mau ke wilayah timur, mending ke Jantampas, ke Pasean gitu loh. Karena tadi kalau saya ke Surabaya pasti larang nih. Menjadi masuk akal. Itu namanya melipir. Sejarah itu hampir semuanya melipir. Jadi saya menggabung-gabungkan puzzle tadi. Dari nama, geografis, antropologis fisik, ya kan. Kemudian nama lagi Jantampas. Kemudian ada literatur klasik Islam, Islamic classical ship of Islam. Dari jalur-jalur perdagangan ya. Kemudian punya si Ayumadi Azra tentang apa namanya? Ya. Genealogi keislaman Nusantara kan juga sekaligus sebenarnya mobilitas. Mobilitas apa? Mobilitas apa saja kan? Ya bisa manusia, bisa barang, perdagangan dan seterusnya. Akhirnya ketemu itu. Oh, berarti memang Samudra Pasai itu lebih nggak pernah berurusan langsung dengan Mojopahit. Kesimpulan saya dipertegas lagi dengan ekspedisi Pamalayu itu. Justru memang tegang gitu loh. Memang tegang. Lah nanti justru ya sebenarnya ada bukti-bukti yang bisa dikonstruk ya dengan peristiwa yang terjadi sesudahnya malahan bahwa hubungan dia adalah justru terlihat jelas Pak Pasai itu dengan Demak ketika sudah zaman berapa ratus tahun dari Pak 300 tahunan ketika si Patih Unus melawan Portugis di Selat Malaka itu kan Pasai yang minta bantuan ke Demak kan begitu. Tapi itu kan setelah Majapahit nggak ada. Hubungannya John Tampes sama ini Pak? Jantampas. Kenapa? Sama apa? Ritualnya ada sama. Yang ditandai juga dengan sebagai masyarakat Hindu terakhir. Itu baru itu zaman Sumenep udah jadi kesultanan. Itu berarti sekitaran abad-abad ke 18. Beda berapa tahun itu? 400. 1400 ke 1500. Sangat senjang. Belakangan itu kalau itu. Saya seandainya gitu ya, seandainya punya waktu itu, saya pengen ngundang teman-teman arkeologi yang memang ahli arkeologi. Lo nggak serius? Itu untuk menopang tesis saya, hipotesa yang kemudian saya angkat ya. Banyak yang terpengaruh. Artinya katanya orang Madura beli. Jadi gagasan saya tentang Pasean itu dan Islamisasi dan seterusnya itu banyak. Karena memang sulit untuk di ini gitu. Meskipun juga sulit karena tidak ada dokumen gitu loh. Berarti paling dekatnya arkeologis. Jadi saya hanya ingin menggali makam tertua, seandainya menemukan begitu kan. Iya. Kemudian melihat ragam hias, selesai kan. Gitu. Iya. Lah ketika dokumen nggak ada mau apa lagi? Besar iya. Jadi Ampel itu saya katakan lebih mudah 100 sampai 150 tahun. Tapi pondoknya ada apa ya?
Ya sekarang apa nama itu ada Jan Tambes itu, kemudian di sebelahnya itu ada yang masih mengklaim keturunan pesantren Jan Tambes. Pondok itu. Iya, tapi meskipun namanya bukan lagi Jan Tambes, sudah nama Arab. Orang Acehnya ya, Apanya? yang keturunan Aceh. Ya mereka sudah lupa. Sudah lupa. Tuh, kita itu ingatannya sampai ke buyut kan cuma rata-rata. Tapi yang nggak bisa bohong kan DNA. Iya. Darah itu kental. Ya anatominya yang nggak bisa bohong. Ya. Saya bukan ahli anatomi, cuman saya ya cepat aja mengenali karena kebetulan saya juga banyak teman-teman Aceh. Loh, kok podo kocokku. Langsung gitu. Ketika ketemu dengan keluarga tertua, ya, terah tertua di ASEAN. Padahal itu sudah kawin campur itu. Iya, tapi darah nggak bisa ya. Nggak bisa. Kayak kamu, darah kamu kelihatan, atas kamu ya. Bagi orang yang pernah belajar antropologi. Nasabe Fisik. ya. Madura. Ya ini kosmopolit darahnya. Madurono, Arab ono, Cina ono, mamamu. Iya. Semarang itu Cina. Tok ae gampang. Tapi nek katanya mama